Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, apa lagunya kalau mau mati itu? Setengah napasku pergi, sesak napas. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, tapi di tanganmu ada bibit korma. Fasilah itu anak korma. Falyaghrisha, tanamkan. Kenapa kita disuruh menanam korma? Kita bukan orang yang akan menikmati korma. Korma tumbuh 3-5 tahun baru berbuah. Ngapain kita tanam? Kita sudah mau mati. Kita meninggalkan warisan untuk anak cucu kita. Mereka bernaung di bawah daunnya, mereka makan buahnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, mengalir ke makam kita karena kasih sayang. Malam ini yang kita peringati ini orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal? Orang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini, sementara orang hidup malah membuat orang yang ngumpul menjadi tercerai-berai dan berkelahi. Kira-kira lebih manfaat hidup atau mati? Mati. Pejabat, orang kaya, konglomerat membuat acara open house, open terbuka, house rumah, open house rumahnya terbuka, nggak ada orang mau datang, lalat pun nggak mampir. Kenapa? Karena disemprot racun. Kenapa orang tidak mau datang? Open house, close heart. Rumah terbuka, hati terkunci. Maka kita mesti membuka hati. Saya yakin dan percaya semua panitia yang sudah bersusah payah memasang pentasnya. Ustaz tahu ini pentas susah payah, tahu dari mana? Pagi tadi kami lewat. Pagi tadi kan lewat acara peletakan batu pertama. Ini bunga belum ada. Saya lihat pentas ini, tadi dikasih tahu sama Kiai, nanti Ustaz Somad malam kita acara di sini. Dalam hati saya, ini selesai apa enggak ini pentasnya? Ternyata Masya Allah, jangan-jangan ada bantuan dari alam gaib menyelesaikan ini. Nggak boleh suuzon Ustaz Abdul Somad yang berkeringat, yang bersusah payah. Mereka melakukan ini, mereka nggak tampil ke depan, foto mereka nggak ada. Mereka yang melakukan ini semua tidak ada diundang untuk berikan kata sambutan. Ada protokol tadi manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang pentas. Nggak ada. Tapi mereka tersenyum dari balik layar. Entah di mana mereka berada. Mereka tersenyum puas. Itu semua karena cinta. Jadi kalau hidup ini bermasalah, tanya kepada hati kita, lubuk hati yang paling dalam. Ketika mata bertatap, tangan bersentuhan, tidak ada bahasa yang paling fasih untuk mengungkapkan cinta kecuali air mata. Itu bukan dari saya ngopi dari Kiai tadi. Tadi beliau duduk bilang ke saya, Ustaz Abdul Somad, ketika orang sudah jatuh cinta bertemu, tidak ada bahasa yang paling fasih kecuali air mata. Ini kalau sampai seminggu saya jalan sama Kiai ceramah, saya cinta terus. Kita ini ada di alam ini karena cinta. Coba kalau bapak sama ibu kita kelahi terus, ada kita di alam ini? Enggak ada. Laki-laki perempuan beda. Tapi apa yang membuat mereka bersatu? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa beda mawaddah dengan rahmah? Mawaddah itu fisik, lebih cantik, lebih tinggi, lebih mancung, lebih kaya, lebih ganteng, lebih putih. Tapi kalau rahmah menutupi segala kekurangan. Karena biasanya kalau sudah menikah, itu yang kelihatannya adalah kekurangan, kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih. Dulu wajahnya putih, sekarang rupanya wajahnya putih, lehernya hitam. Pulang-pulang suami mengungkapkan kata-kata yang menusuk tangkai jantung, memutuskan hati. Apa kata dia? Hai zebra. Kalau belum bisa membahagiakan mereka dengan rumah yang mewah, kalau belum bisa membahagiakan mereka dengan mobil yang mahal, paling tidak senangkanlah dia dengan kata-kata yang memanjakan. Oh bidadari surgaku. Apa salahnya? Lihatlah cinta Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Kira-kira Aisyah ini
apa kata yang paling dia senang? Satu kata, Humaira. Dari kata ahmar, merah. Humaira, orang yang kulitnya ketika kena cahaya matahari putih kemerah-merahan. Senang sekali dia. Satu kata, tapi membahagiakan jiwa dan raga. Ya Humaira. Ustadz Somad, ya, boleh saya panggil istri saya ya Humaira? Boleh. Pulang dari sini, ya Humaira. Kamu ngejek ya? Kadang suami ini terlalu jujur, pulang ke rumah dipanggil ya Hajar Aswad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Muntaqim, maha membalas. Al-Jabbar, yang maha berkuasa. Aziz, perkasa. Zuntiqam, yang memberikan balasan sesuai dengan kejahatan. Tapi 14 surat dalam Al-Quran ada 14 bismillah, kecuali dalam surat Bara'ah, tapi tetap tergantikan karena ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Belum ada ayat Al-Quran itu dibaca Bismillahil Muntaqim. Bayangkan ada pecandu narkoba, perzina, perampok, penjahat, dia mau bertobat, tiba-tiba dia buka Quran Bismillahil Muntaqim, dengan nama Allah yang maha membalas dosa. Gak jadi dia tobat. Tapi ketika dia buka Quran Bismillahirrahmanirrahim, kalau mau berbicara dengan Allah, sholatlah. Kalau mau berbicara dengan Allah, sholatlah. Karena sedang sholat kita sedang berbicara dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi kalau mau Allah berbicara denganmu, maka bacalah Al-Quran. Loh, gimana ceritanya? Karena ketika engkau merasa ditinggalkan, disepelekan, dilecehkan, Allah sedang berkata kepadamu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Istri pergi, suami nggak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Anak menikah, meninggalkan kita sendirian, dia dengan keluarganya. Dulu pintu kita dibukakan, sekarang kita sudah kena post power syndrome. Dulu Pak Ustadz, suami saya itu galak ketika dia masih bekerja, marah-marah. Sekarang dia sudah diam aja. Kenapa? Stroke. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Nah, akhirnya kita berada dalam kesendirian, sunyi di tengah keramaian, hiruk pikuk kota, tapi kita berada di tengah kesunyian, menyendiri. Siapa kawan bicara kita? Kita sedang berbicara kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Bukan punya aku, itu milikmu ya Allah. Dan ketika kita sholat di masjid, ternyata Allah berkata-kata kepada kita melalui lidah imam. Apa kata imam? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu anak yatim, ayahmu tidak ada, engkau susah, Allah melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Engkau kembali ke Mekah, nggak tahu jalan pulang, Allah menunjukkan jalan. Wa wajadaka ilam fa'ana. Dulu engkau susah, dulu engkau miskin, dulu engkau fakir, fa'ana. Allah memberikan engkau kecukupan. Maka paling tidak fahami surat-surat pendek untuk menolong kita dekat kepada Allah. Hati terasa sempit. Kenapa sempit hati? Karena dendam kesumat, marah, kecewa, sakit hati. Tapi ketika mendengar imam baca ayat Alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, aku angkat bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini membebani pundakmu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, dua kali diulang. Di dalam kesulitanmu ada kemudahan, di dalam kepayahanmu ada kemudahan. Alhamdulillah, ayat ini saya lihat sudah banyak tertulis di belakang mobil, di belakang truk. Kadang kita di lampu merah kita lihat fa inna ma'al usri yusra. Itu lebih bermanfaat.
Karena kita bukan ustadz, bukan ulama, tapi belakang truk mobil kita pun mendatangkan manfaat. Kalau khawatir tulis Arab nggak bisa, Latin aja. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah. Ini kadang di belakang truk ini mau pulang malu, nggak pulang rindu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa datang seorang pezina, perampok, pencuri, pembunuh, pemerkosa. Maaf, dia sudah membunuh 99 orang. Dia datang kepada pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, ya, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni saya? Kata pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampunimu, kau masuk neraka. Dia cabut pisaunya. Kalau begitu kau yang ke-100. Tertutup. Tapi ajaran agama Islam, ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang khilaf salah, berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi, namanya mandi taubat. Di Pulau Madura ini nggak mungkin orang nggak bisa mandi taubat. Kenapa? Karena sekelilingnya air. Maka kalau ada yang ragu, gimana kami mau mandi taubat? Pergi, mau pantai utara, mau pantai selatan, silakan mandi. Terus kalau mandi di laut bisa Pak Ustadz? Mandi di laut sah karena airnya mutlak suci. Terus dosanya hilang, bukan cuma dosanya hilang, kamu hilang sekalian. Summa yatatahhar, mandi, setelah mandi, summa yusalli rak'ataini, usalli sunnatat taubat. Dosanya perlu disebut Pak Ustadz? Gak usah, dalam hati aja. Usolli sunnatat taubat. Jangan ngaku di depan manusia, di hadapan Allah. Khawatirnya sholat taubat di masjid, usolli sunnatat taubat, baru jual narkoba. Di samping Pak Kapolsek, berapa kata dia? Saudara yang dimuliakan Allah, ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang khilaf, salah, berdosa, summa yatatahhar, mandi, wudu, tayammum, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Astaghfirullah rabbal baraya. Dicari jenazahnya di depan gelimpangan mayat yang terkapar, dibuka jenazahnya. Apa yang terjadi? Hidungnya digunting, telinganya dipotong, jantungnya dibelah, diambil dan dikunyah, dimutilasi. Drone. Ini kamera menyala abang. Bagi yang handphonenya ada senter, tolong hidupkan senternya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bis zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bis zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kok connect sekali dengan grup Hadroh ini. Apa nama grupnya adik-adik? Al-Bustan, kebun. Ternyata isinya memang bunga melati, bunga mawar, ada tanaman-tanaman gaharu yang muda-muda. Hati-hati adik. Kenapa? Karena ulat suka memakan daun yang muda.
Apa kata ulat? Pucuk, pucuk. Mudah-mudahan Allah menjaga anak muda kita insya Allah. Anda mau walimah, Anda mau nikah, Anda mau pindah rumah, Anda mau khitan, jangan lupa undang grup Hadrah Al-Bustan. Hubungi nomor kontak berikut ini. Masalah royalti nanti kita bahas. Ngapain Ustadz ngomong begitu? Saya ini kan masa lalu, sedangkan kalian ini masa depan. Saya ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabniun alal fathi, nggak mungkin berubah lagi. Tapi kalian bisa jadi jazam, bisa jadi nasab, bisa jadi fathah, bisa jadi ilang nun. Kenapa? Tergantung huruf apa yang masuk ke kalian. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita insya Allah. Di sana ada anak muda yang sibuk dengan narkoba, ada anak muda yang sibuk dengan ganja, ada anak muda yang sibuk dengan LGBT. Tapi mereka justru sibuk dengan solawatnya, dengan hadrahnya. Itu karena Allah mencintai mereka. Wa may yartadda minkum, siapa di antara kalian yang murtad, na'udzubillah, meninggalkan agama ini, fasawfa ya'tillah, Allah akan mengganti. Siapapun yang meninggalkan agama ini tidak akan mati karena Allah akan menolong. Fasawfa ya'tillah, Allah mengganti biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka membalas cinta mereka. Mudah-mudahan anak muda inilah orang yang dicintai Allah itu. Kenapa Ustadz mendoakan mereka? Mereka masih panjang lagi perjalanan mereka insya Allah. Kita doakan semua yang hadir ini sehat walafiat, selalu bahagia insya Allah. Dicari jenazahnya. Ini yang buat saya putus gara-gara drone tadi. Hidungnya digunting, dipotong, dijadikan liontin. Memang betul-betul gila orang kafir Quraisy ini. Bukan sekedar membunuh selesai, tapi malah menggunting hidungnya, ditusuk dengan benang, dijadikan liontin. Betul kanibal mereka. Menggunting telinga, bahkan dadanya dibelah, jantungnya diambil, dikunyah. Karena dia bernazar, nanti kalau laki-laki ini mati, saya akan mengunyah jantungnya. Lalu kemudian laki-laki pembunuh itu mengambil hirbah tombak pendek, dia tusukkan ke tulang belakang, dia goncang sampai keluar ujung tombak itu, bainal fakhidaini, di antara dua pahanya. Siapa laki-laki yang meninggal itu? Dia adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada. Mudah-mudahan nanti di akhir Agustus kita bisa berziarah ke makam Sayyidina Hamzah. Berangkat umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Mutiara Alpen Al Amin Perenduan Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, ongkos tanggung masing-masing. Nanti kita akan berziarah ke makam Sayyidina Hamzah. Assalamu alayka ya Sayyidash Syuhada, assalamu alayka ya Hamzah ibn Abdul Muttalib, assalamu alaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin. Orang yang berziarah ke depan makam Hamzah menangis melelehkan air mata. Kenapa? Karena cinta. Tapi orang yang tidak ada cinta di depan makam Hamzah, apa ini? Perjalanan umroh itu bukan sekedar tawaf, sa'i dan tahallul, tapi juga perjalanan spiritual, mendatangi tempat-tempat orang yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa terjadi tahun ketiga, namanya perang Uhud. Perang apa namanya? Uhud. Lalu kemudian hari berganti, musim berubah, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kedelapan. 5 tahun setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa 10.000 pasukan, lengkap dengan baju besinya, tombaknya, panahnya, kudanya. Panglima perangnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah masuk ke kota Makkah dan berteriak, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Kita akan menggunting telinga mereka, kita akan memotong hidung mereka, kita akan mengunyah jantung mereka. Nabi memanggil Hamzah, Nabi memanggil Sa'ad bin Ubadah. Ta'al ya Sa'ad, kemari Sa'ad. Apa tadi kamu katakan Sa'ad? Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Ini bukan hari balas dendam. Tadi ketika ketemu Kiai,
beliau menyebut nama-nama orang. Ustadz Abdul Somad dari Riau, iya, ada namanya Bapak Tenas Effendi, ada namanya Bapak Taufik Ikram Jamil, ada namanya, malah bapaknya seorang mursyid tarekat dan anaknya seorang penyair, namanya Fakhrun Nas M.A. Jabbar. Lama saya termenung, saya aja gak ingat nama itu. Lalu saya tanya, apa yang membuat kiai bisa ingat nama itu semua? Dan saya tonton di YouTube, kiai terbang ke Makassar, pergi ke Jakarta, pergi lagi ke UGM Yogyakarta. Apa yang membuat sehat? Apa yang membuat ingatan kuat? Tidak ada tempat untuk kebencian di hati saya, Ustaz. Oh, ternyata yang membuat kita kehilangan semangat dan yang merusak pikiran kita, menghabiskan energi kita adalah kebencian. Benci melihat tetangga punya rumah baru, benci melihat kawan punya mobil baru, dan yang paling kita benci melihat teman punya bini baru. Istrinya meninggal, ibu jangan langsung marah. Apa salahnya kita doakan mereka, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lalu kemudian mana tadi campur-campur nih ceritanya. 19 hari Nabi Muhammad SAW berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Ternyata orang yang menggunting hidung, menggunting telinga, menombak Hamzah, lari ke Taif, pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang. Siapa dia? Namanya Wahsy. Wahsy bersembunyi 19 hari. Setelah Nabi Muhammad SAW pulang ke kota Madinah, Wahsy datang. Wahsy menyangka orang Makkah mati. Ternyata orang Makkah tidak ada hidung yang dipotong, tidak ada telinga yang digunting. Muhammad tidak mengganggu kalian? Tidak. Lalu kemudian Wahsy mengejar Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah. Dia menemui Wahsy jantan. Dia datang menemui, Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahsy memang jahat, Wahsy memang pembunuh, Wahsy memang pemakan jantung bersama Hindun. Tapi Wahsy sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Jangan salahkan takdir, jangan salahkan Allah. Ini kalau Ustadz Somad cerita gini, anak-anak muda kadang, kenapa saya hidup zaman sekarang Ustadz? Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi? Kamu jangan salahkan takdir. Kalau kamu hidup zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Lahab. Ya menurut ilmu Allah hidupnya kita ya udah sekarang, kita terima aja. Sami'na wa ata'na. Nabi bertanya, anta Wahsy? Kamu Wahsy? Naam. Qatalta Hamzah? Engkau yang sudah membunuh Hamzah? Iya. Nabi SAW memegang dada Wahsy. Lalu apa kata Nabi? Aghibu wajhaka anni, tolong palingkan wajahmu dariku. Nabi tidak dendam, Nabi tidak marah. Hanya saja ketika melihat Wahsy, dia teringat tentang pamannya, dia teringat tentang cintanya, dia teringat tentang saudara ayahnya, dia teringat tentang orang yang berjuang menolongnya ketika orang lain ingin membunuhnya. Dia adalah asadu hadhil ummah, singa yang membela agama Allah. Semuanya karena cinta. Nabi SAW di kota Makkah, ketika itu dihancurkan, tidak ada rumah yang dihancurkan. Yang dihancurkan apa? 360 patung berhala, dari batu, dari kayu, dari perak, dari kaca. Lalu kemudian setelah bersih, Nabi berdiri bertanya, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, ma tarawna anni fa'ilun bikum, menurut kalian apa yang akan aku lakukan sekarang? Di situ orang Makkah berkata, akhun karim, kamu saudara kami. Ternyata kalau kita sudah menang semua ngaku saudara. Dulu waktu di kampung benci, mengejek, mengatakan miskin. Tapi setelah merantau pulang bawa mobil baru, saudara kami. Walaupun mobilnya kredit. Akhun karim. Kalau kau tidak mau menjadi saudara kami, wa benu akhin karim, bapakmu saudara kami. Lalu apa kata Nabi? Idhabu, pergilah kamu. Wa antumut tulaqa, kamu menjadi orang yang bebas. Tidak ada satupun yang diganggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika telinga Hamzah digunting, hidungnya dipotong, siapa panglima perangnya? Panglima perangnya adalah Muawiyah.
Panglima perangnya bapaknya Muawiyah, Abu Sufyan. Abu Sufyan. Lalu kemudian apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, tidak diganggu. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika pembagian zakat, Abu Sufyan mu'allab masuk Islam. Abu Sufyan diberi zakat 100 ekor onta. Onta itu berapa harganya Pak Ustadz? Ya sekitar 50 juta. Sebenarnya harganya lebih, tapi karena kita udah lama kenal, 50 juta. 50 juta kali 100 ekor. Berapa itu? Banyak. Bermiliar-miliar itu diberikan kepada orang yang dulu jahat. Nabi tidak membenci orangnya. Yang dibenci adalah perbuatannya. Dan ketika dia sudah masuk Islam, dia adalah saudara kita. Cinta dan kasih sayang. Patah giginya. Sahabat mengatakan, engkau punya doa mustajab, doamu dikabulkan Allah. Ada nabi yang berdoa umatnya mati semua. Doa ya Rasulullah. Doa ini aku simpan. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Kita belum ketemu dengan Nabi. Ayah kita dengan ibu kita belum jumpa. Mereka belum menikah. Tapi Nabi sudah menyiapkan doa untuk kita. Ketika nanti di padang mahsyar kita kepanasan, disitulah kita mendapatkan syafaatun uzma. Mudah-mudahan cinta Nabi ini berbalas dengan cinta kita insya Allah. Tanda cinta itu apa Pak Ustadz? Aku mencintaimu, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Buktinya mana Besti? Jangan hanya sekedar ngomong. Apa bukti tanda cinta? Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Kalau tanda cinta sering disebut dan sering diingat. Tapi menyebut Nabi tidak boleh sebut nama Muhammad. Tidak boleh. Dengan apa menyebutnya? Dengan menyebut dalam sholawat. Dalam sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan majelis kita ini insya Allah semuanya bernilai sebagai majelis sholawat insya Allah. Amin ya rabbal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada dari Sabang sampai Papua. Mana bukti cinta kita kepada Nabi? Berkorban. Masjid ini berdiri karena cinta kepada Nabi. Semua yang datang malam ini semuanya juga karena cinta kepada Nabi. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa timba. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru malam ini dihadiri ikan lumba-lumba. Itu ada di belakang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya nangis di rumah dibawa malam ini. Maka muncul semua itu. Ada lumba-lumba, ada angsa, ada Spiderman, ada Batman, Wonder Woman. Saya selama ini menduga bahwa mereka ini nggak Islam. Ternyata mu'alaf semua. Spiderman, Wonder Woman, Batman, Hulk, semuanya sudah hijrah selama berada di Madura. Hadir haul semuanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu yang membawa anak-anaknya malam ini mendapatkan barokah maulid dan barokah haul insyaallah. Didoakan oleh para kiai, didoakan oleh para ulama, diisi dengan sholawat. Apa tanda cinta? Banyak sebut nama Nabi Muhammad. Apa tanda cinta? Berkorban. Apa tanda cinta? Jaga warisan. Seorang ibu tua memegang sapu tangan, dia cium, cucunya heran. Nek, sapu tangan seperti banyak dijual di pasar. Bukan sapu tangannya cucu, tapi siapa yang memberikannya. Ini adalah pemberian kakekmu 30-70 tahun yang lalu. Ada cerita di balik setiap kita ini. Begitu juga dengan saya. Saya tadi tahu siapa pakai sorban warna merah. Begitu sampai di sini, Abdul Somad, sorban kain tidak layak bagimu. Ada bunga. Kajian Ustadz Abdul Somad. Nantikan kajian-kajian berikutnya hanya di channel Yuk Kita Ngaji. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.